Selamat datang di Spill the PMB Poltek Nakar bersama aku Putri dan juga kita kedatangan narasumber yang sangat berpengalaman di bidangnya, yaitu di bidang MSDM, yaitu Bapak Dr. Yunus Triyonggo. Halo Pak. Halo Bu, apa kabar? Baik Bapak, apa kabar? Sangat baik Bu. Bersama kami hari ini kita akan membahas terkait dengan MSDM. Nah jadi mungkin kita bisa mulai nih Pak dengan pertanyaan yang sering dipertanyakan oleh banyak orang. Sebenarnya MSDM itu penting nggak sih Pak di suatu perusahaan? Apakah MSDM itu berkontribusi nggak di suatu perusahaan? Ya jadi gini Bu, MSDM itu kan singkatan dari Manajemen Sumber Daya Manusia. Jadi MSDM itu akan mengelola end-to-end di suatu perusahaan dari mulai hiring sampai firing. Di tengah-tengahnya itu banyak sekali yang bisa harus kita kerjakan ya kan? Termasuk remunerasi, training pelatihan, pengembangan, ya, manajemen talenta, termasuk hubungan industrial, di situ juga ada, termasuk bagaimana membangun suatu HRIS, ya, Human Resources Information System, dan semua itu jadi satu rangkaian dalam ada 9 klaster di situ yang disebut dengan manajemen SDM. Jadi kalau fungsi-fungsi lain di perusahaan itu kan banyak ya, ada marketing, ya kan, sales and marketing, ada manufacturing, ya kan. Ada LSCM, logistik, supply chain management, ada IT, ada finance, dan sebagainya. Nah, salah satu pilar penting dalam organisasi, terutama private sector dan juga public sector adalah MSDM, yaitu manajemen sumber daya manusia. Jadi, intinya MSDM itu berkaitan sama mengelola people, mengelola orang. Ya. Mulai dari tadi, hiring, mulai direkrut, diselect tadi, ya, selection, sampai dikembangkan, ya, kemudian sampai firing. Firing bisa karena pensiun, bisa karena mungkin resign. Intinya adalah meninggalkan perusahaan atau meninggalkan organisasi. Jadi itu sangat penting sekali. Oke, ketika MSDM itu menjadi suatu hal yang penting di suatu perusahaan, pasti kan ada lah Pak perusahaan-perusahaan yang ya bandel-bandel sedikit lah gitu ya. Nah ketika MSDM itu tidak terlaksana dengan baik, apa yang akan dampak apa yang diberikan di perusahaan tersebut? Ya, jadi manajemen SDM itu adalah salah satu competitive advantage ya yang dimiliki oleh perusahaan yang sulit ditiru oleh kompetitor atau perusahaan lain kompetitor. Karena membangun manajemen SDM di suatu perusahaan itu butuh apa? Butuh effort, butuh komitmen, dan juga butuh suri toladan. Jadi itu semua menyatu jadi satu kesatuan di mana itu sulit ditiru. Beda dengan kalau perusahaan misalnya ini betul, misalnya nge-launching produk gitu kan ya. Baru sehari 2 hari muncul di pasaran, kompetitornya bisa copy paste dengan cepat kan. Coba kalau manajemen SDM nggak mungkin ya dia lakukan itu. Nah itu contohnya ada satu perusahaan multinasional di Indonesia dulu waktu zaman krisis ya. Itu banyak perusahaan yang menghentikan rekrutmen manajemen trainee-nya ya. Tapi perusahaan ini dia terus merekrut walaupun dalam kondisi krisis. Dan itu membuktikan bahwa akhirnya competitive advantage itu didapatkan oleh perusahaan ini ya. Karena beberapa tahun setelah krisis itu banyak perusahaan yang kemudian hunting kiri kanan untuk melengkapi talentnya di dalam organisasi itu. Perusahaan ini dengan tenang saja, dia sudah talent pipelining strateginya sudah berjalan dengan baik. Jadi itu nggak bisa ditiru oleh perusahaan lain ya. Jadi kalau perusahaan ini tidak mengindahkan ya bagaimana mengelola manajemen SDM di suatu perusahaan, maka resikonya akan di dia sendiri. Dan jangan lupa, managing people, developing talent di dalam suatu organisasi itu tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Nggak bisa sehari semalam disulap, nggak bisa. Itu melalui proses yang panjang. Sehingga kalau dia menghadapi stagnasi, ya, atau katakanlah the scarcity of the talent readiness di perusahaan itu, maka menutup gapnya itu butuh proses yang panjang kali lebar. Ya. Nggak bisa langsung kemudian teratasi dengan baik. Sedangkan di saat yang sama, organisasi itu kan dituntut untuk bisa mencapai target-targetnya kan. Kalau di organisasi bisnis kan dia harus bertempur, ya. Berkompetisi dengan para kompetitor untuk memenangkan persaingan di pasar. Kalau dia nggak siap dengan orang-orang yang memikirkannya, menyiapkan plannya, menyusun strateginya, mengeksekusinya, maka dia akan kolaps dengan sendirinya. Jadi kembali lagi, kalau organisasi itu complacent terhadap manajemen SDM, maka dia akan left behind-nya semakin jauh. Nah kira-kira gitu. Wow, oke. Jadi berdampak ke perusahaannya itu besar banget berarti ya? Sangat besar. Dan managing people itu tidak seperti mengoperasikan mesin, ya kan? Pencet tombol sini bergerak muter sana, pencet tombol sini bergerak muter situ. Coba kalau kita handling people di organisasi itu kan tidak mudah loh. Kita mengetahui perasaan orang, feeling orang, ya kan? Aspirasi orang. Nah itulah yang pentingnya manajemen SDM.
Oke. Nah, dari Bapak sendiri udah bergelut di bidang MSDM itu udah berapa tahun? Saya menggeluti bidang MSDM ini sejak tahun 90. Jadi mungkin waktu itu Putri juga belum lahir kali ya. Jadi sudah lebih dari 30 sekian tahun lah. Dan itu sebetulnya durasi ya dalam menangani SDM itu tidak menentukan bahwa seseorang lebih unggul daripada yang lain. Yang paling menentukan itu adalah agility daripada pengelola SDM itu ya. Kalau dia agile, dia punya willingness to learn yang baik ya, itu akan menjadikan dia tetap eksis di situasi apapun. Apalagi sekarang perubahannya kan ini ya, perubahannya kan sangat drastis ya, di disrupsi, digital, transformasi digital, belum lagi nanti ada emerging teknologi yang masuk dan sebagainya, AI, blockchain, dan macam-macam ya. Kalau kita nggak belajar, bagaimana itu juga bisa dimanfaatkan di manajemen SDM, maka otomatis akan ketinggalan dengan sendirinya. Jadi lagi-lagi yang akan menjadikan seorang pengelola SDM yang susah adalah yang punya agility, ya, punya cognitive flexibility, mempelajari semua dengan cepat, menyesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman. Oke. Untuk kan banyak banget ya isu-isu sekarang itu yang mereka itu sobat Polteknaker mungkin ya juga mengalami ketakutan dengan sendirinya Pak, karena banyak yang kayak posisinya tergantikan, terlebih khusus sama SDM kan Pak. Nah, menurut Bapak sendiri pandangan Bapak terkait dengan AI ini yang katanya nantinya akan menggantikan MSDM ini seperti apa Pak? Apakah akan mungkin ada skill-skill yang memang harus ditanamkan untuk dari sekarang gitu Pak untuk generasi milenial nanti? Iya, ini bagi para calon-calon yang akan masuk Polteknaker ya, apabila Anda memilih prodi MSDM ini nggak usah takut ya, sebab apapun yang akan hadir ya di dalam bisnis kita ini, di dalam dunia swasta maupun public sector, apapun namanya seperti emerging teknologi, tadi Putri sebut ada AI, ya kan, ada blockchain, ada RFID, ada RPA, robotik, automation, macam-macam. Itu kan ya tools saja, itu kan instrumen ya. Bagaimana menjadikan instrumen itu bisa membantu pekerjaan kita, itulah skill yang harus dimiliki oleh para lulusan daripada Polteknaker ini. Apalagi di Polteknaker ini kan ada 3 prodi ya, relasi industri, jadi K3 sama MSDM kan ya. Dan ketiga prodi ini secara fungsional itu dibutuhkan di setiap perusahaan di Indonesia bahkan dunia gitu loh. Bahkan sebentar lagi juga saya lihat tadi ada brosur yang mengatakan ada memperingati bulan K3 ya, bekerja dengan ILO dan sebagainya, itu kan keren tuh. Jadi apalagi relasi industri itu kan di setiap perusahaan pasti dibutuhkan. Manajemen SDM juga sama. Jadi menurut saya supaya kita tidak tidak salah fokus ya, tidak salfok ya, atau tidak kemudian merasa nervous dengan hadirnya emerging teknologi itu, kompetensi yang harus dimiliki oleh para lulusan dari Polteknaker ini adalah satu, agility, tadi saya ulang lagi nih. Orang yang lincah selalu punya curiosity yang tinggi, belajar hal-hal yang baru, punya growth mindset, ya kan? Dan juga harus mampu berkolaborasi, jangan bekerja sendirian. Berkolaborasi, kerjasama yang baik. Dan juga yang terakhir adalah bagaimana punya leadership yang efektif. Ya. Dan semua itu bisa dipelajari di Polteknaker ya. Dan juga nanti setelah masuk dunia kerja, saya juga lihat para lulusan Polteknaker ini keren-keren semua. Ya, mereka punya semangat belajar yang bagus ya, punya daya tangkap yang bagus ya, dan mereka punya mindset yang positif. Oke, nah kalau misalnya kalau misalnya tadi kita bahas, kita pindah bahas terkait tantangan ya Pak ya. Pasti kan selama 30 lebih tahun ini yang Bapak sudah geluti di bidang MSDM pasti ada tantangan-tantangan tersendiri Pak di bidang MSDM. Nah kira-kira tantangan yang sebenarnya paling sering banget muncul di bidang MSDM itu apa Pak? Terus di perusahaan. Ya. Kalau kita mengelola manusia di suatu organisasi, maka tantangan pertama itu adalah kita harus memahami aspirasi mereka, ya kan? Kan tadi saya bedakan antara manusia dengan mesin kan ya. Kalau mesin kan sesuai dengan SOP, sesuai dengan desainnya yang ditetapkan. Yang ditetapkan manusia juga, kita tinggal pencet tombol dan sebagainya. Tapi kalau orang, manusia, human being, itu harus diketahui aspirasinya. Nah dari aspirasi itu baru akan kita bisa menyodorkan program yang tepat. Apalagi para Gen Z sekarang, atau Gen Alpha yang nanti akan masuk dunia kerja, itu makhluk yang berbeda ya dengan generasi sebelumnya. Jadi kalau kita nggak memahami aspirasinya,
maka kita akan selalu gagal ya menyodorkan program-program pengembangan buat mereka. Sangat tidak masuk akal ya kalau kita memberikan tawaran program pengembangan kepada anak-anak Gen Z sesuatu yang terlalu jauh orientasinya. Karena anak Gen Z ini kan anak-anak yang instan ya, maunya cepat gitu kan. Ya betul nggak? Putri kan maunya begitu juga kan? Ya, seperti itu kan. Kelihatan dari wajahmu itu maunya instan dan cepat untuk bisa mendapatkan hasil gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, Gen Z itu nggak suka disuruh-suruh, nggak suka diperintah, ya. Maunya adalah end in mind-nya aja. Gen Z kalau diperintah-perintah dia akan lari dari perusahaan, kita keluar. Tapi kalau diberikan end in mind dan diberikan keleluasaan untuk mencapainya, itulah Gen Z. Nah, maksudnya seorang tadi praktisi MSDM itu harus mengerti betul ya medan yang dihadapi. Dan di dalam satu perusahaan atau organisasi itu kan ini kan generasinya beda-beda ya. Ada yang baby boomer, ada yang X, ada yang Y, ada milenial, ada yang Gen Z, Gen Alpha dan sebagainya. Nah, itulah kemampuan seorang praktisi HR memahami aspirasi dari masing-masing generasi inilah itu salah satu kunci utamanya. Kunci kedua adalah ada dua pilar yang penting dalam suatu organisasi. Satu adalah industrial relation, which is yang Putri sekarang pelajari kan ya. Yang kedua adalah talent management. Kalau kedua pilar ini dikuasai oleh praktisi HR tadi dan dia tahu metodologinya, tahu toolsnya, tahu bagaimana meyakinkan line manager yang lain untuk mempraktikkan itu sudah tuh keren itu pasti. Perusahaan akan maju, perusahaan akan bisa menyuguhkan program-program yang keren gitu untuk pengembangan people di sana. Dan yang terakhir adalah orang HR itu juga jangan sok jago. Dia harus terus belajar gitu loh. Ya, ini ada AI bisa menggantikan algoritmanya, bisa memudahkan dalam recruitment and selection, bisa pakai ATS ya kan, applicant tracking system. Nah, dia harus belajar. Jangan sampai dia kemudian kalau ditanya orang lain malah jadi dia nggak bisa menjawab ya. Jadi dia harus orang yang pertama yang memahami apa itu emerging technology dan bagaimana menerapkannya di dunia HR. Nah, mungkin itu beberapa tips dan kunci ya kalau seorang praktisi MSM mau sukses di bisnis atau di organisasi. Oke, mungkin satu pertanyaan nih Pak. Jadi tadi kan Bapak bahas harus berkolaborasi ya Pak antara setiap generasi. Nah, kalau dari Bapak sendiri, misalnya Bapak dari pihak perusahaan nih Pak, bagaimana caranya untuk setiap generasi ini bisa berkolaborasi dengan baik? Iya, menciptakan working climate yang orang itu bisa istilahnya willing ya untuk bekerja secara kolaboratif adalah menciptakan lingkungan kerja itu yang inklusif ya. Makanya kalau Anda belajar adalah salah satu stream di leadership itu ada inclusive leadership. Nah, di dalam inclusive leadership itu salah satu diajarkan bagaimana menghargai setiap member itu merasa feel included ya. Feel included itu maksudnya any idea walaupun kelihatan sepele tetap dihargai. Nah, seorang leader itu harus bisa mempertontonkan seperti itu. Dan kemudian dari any idea yang muncul dari membersnya itu, yang mereka hargai itu, kemudian ditambah lagi dengan recognition yang open, ya, yang objektif. Dan recognition itu tidak selalu harus dalam bentuk monetary ya. Recognition itu bisa dengan cara mungkin di-acknowledge prestasinya, disebut namanya di tengah-tengah teman-temannya. Itu kan sesuatu acknowledgement, ya kan? Dan acknowledgement itu disampaikan secara objektif, bukan diada-adain gitu, bukan difabricated deh, tapi disampaikan dengan secara gentle gitu. Dan itu akan dibaca oleh anak buahnya. Nah, itu adalah fungsi leader yang kedua untuk menciptakan tadi ya. Yang ketiga adalah bahwa seorang leader itu harus bisa menerapkan reward and punishment yang baik. Jadi jangan sampai yang tidak mencapai sama yang mencapai treatment sama-sama saja. Nah, itu akan meruntuhkan bagaimana performance based culture itu dibangun di suatu organisasi. Jadi yang misalnya mencapai misalnya, ya udah kasih aja misalnya. Oh, Anda bisa sightseeing kembali bersama spouse Anda misalnya. Terus yang nggak mencapai, ya Anda kalau nggak mencapai lagi Anda akan dapat warning letter misalnya. Jadi differentiation itu harus diciptakan. Nah, 3 hal itu kalau dijalankan menurut saya akan membantu ya, mendorong climate yang tadi Putri tanyakan tadi. Oke. Yang reward itu sih Pak. Jadi kan kadang adalah beberapa perusahaan yang memang misalnya memberikan reward nih Pak. Nah, itu malah ternyata menimbulkan sifat kompetitif tuh Pak di dalam diri setiap pekerjanya, malah jadi nggak bisa
menyatu gitu Pak. Maksudnya jadi nggak bisa berorganisasi karena merasa bahwa ini saingan gitu Pak. Karena ada reward pandangan Bapak terhadap hal itu. Bukan begitu. Reward itu adalah sesuatu yang di-create ya untuk menciptakan performance based culture, ya kan? Sehingga kalau reward yang diciptakan tadi itu malah membuat friction di antara members, berarti ada something wrong. Nah, oleh karena itu memang harus hati-hati karena reward itu harus tetap berorientasi kepada apa? Kepada ultimate goal dari perusahaan. Nah, perusahaan itu ultimate goal-nya apa sih? 1, top line. 2, bottom line. Sudah, cuma 2 itu saja. Selama achievement orang-orang itu mensupport top line dan bottom line, kasih reward. Dan itu harus dibedakan memang. Ya. Apalagi orang-orang yang tidak pernah perform, tidak pernah mencapai targetnya itu, berarti kan deadwood dia kan. Kalau deadwood memang harus di-punish ya. Diberikan waktu untuk perbaikan, tapi kalau diberikan waktu yang cukup untuk memperbaiki tidak ada perkembangan yang signifikan ya, memang harus di-manage out. Tapi orang-orang yang high flyer, yang selalu mencapai targetnya, kasih reward yang lebih tinggi. Dan di dalam situasi yang objektif seperti itu, Bud, saya yakin tidak ada yang merasa friction, nggak ada. Karena masing-masing udah clear kok. Siapa yang bisa mencapai target katakanlah 115% dibandingkan orang yang hanya mencapai 70% dari target. Dan angkanya itu disampaikan secara terbuka. Orang semua bisa melihat. Jadi orang yang dapat bonus katakanlah sekian kali gaji itu, orang lain itu bisa tahu, pantes dia dapat itu ya. Ya karena dia memang mencapai gitu. Dan dia exceeding the target itu. Jadi dia dapat itu. Tapi bagi yang tidak dapat bonus tuh, ketahuan targetnya memang nggak tercapai. Dan itu udah bertahun-tahun nggak tercapai ya, kita bisa manage out. Jadi reward yang betul tidak akan mungkin menimbulkan friction antar member, justru itu memberikan diferensiasi yang jelas. Jadi kuncinya keterbukaan aja sih ya Pak ya? Keterbukaan, oke. Nah, SDM ini kan pasti nanti akan maksudnya berjalan lah ya Pak ke depannya. Nah, menurut pandangan Bapak, bagaimana sih peran SDM ini ke depannya Pak? Ya, kalau semakin ke depan ini menurut saya tantangan kita adalah SDM kita itu harus skillful. Dan skillful itu harus menguasai emerging teknologi tadi. Dan pasti memang ada grouping-grouping yang berbeda ya, ada kategori yang berbeda misalnya kalau di sektor industri yang high technology, yang financial technology, telecommunication, itu membutuhkan talent yang betul-betul dia punya agility yang tinggi. Dia harus menguasai emerging teknologi lebih baik daripada di sektor industri yang lain. Di manufaktur itu mungkin ngikutin tuh di emerging teknologi, tapi nggak secepat yang 3 sektor tadi ya kan. Nah makanya ini emang tergantung dan akhirnya kembali ke sektor industri di mana dia bekerja, tantangannya seperti apa, dan SDM kembali ke pertanyaan Putri tadi, SDM-nya harus memiliki skill yang kekinian tuh. Kalau dilihat dari World Economic Forum itu ada 10 emerging skill yang akan terjadi di sekian tahun mendatang. Ada 10 jenis job yang sudah decline atau sunset. Nah, perusahaan harus bisa menelisik ini dan berpihak kepada yang emerging dong, yang akan datang ya. Dan dia harus bisa mengidentify critical skill apa saja di organisasi itu yang harus dibangun untuk menyambut yang ini. Karena yang ini akan digantikan oleh automation, digantikan oleh AI, digantikan oleh blockchain, macam-macam ya. Jadi ini sudah akan hilang pekerjaan-pekerjaan yang rutin, ya repetitif, administratif, clerical itu akan digantikan oleh automation. Jadi perusahaan ini harus bisa membangun SDM-nya ya, yang punya skill yang emerging tadi, Bud. Sebab kalau tidak ya dia sendiri akan menjadi obsolete ya. Obsolete itu sudah nggak relevan dan dia akan disalip oleh kompetitornya. Karena kompetitornya akan jauh lebih menguasai yang emerging teknologi atau critical skill tadi. Oke, nah tadi kan kita sudah mendengarkan ya Sobat Poltek Nakal bagaimana kedepannya MSDM itu seperti apa gitu kan, harus bisa bagaimana menyeimbangin teknologi saat ini gitu kan. Tadi ada 10 skill ya Pak yang harus dibutuhkan gitu. Nah itu untuk Sobat Poltek Nakal mungkin bisa dicari di Google, nah, itu bisa dipelajari ya Pak ya untuk bisa bagaimana menjalankan ya, maksudnya bisa tidak apa ya bahasanya tidak menyepelekan gitu ya. Jadi maksudnya jangan hanya punya satu skill, tapi harus punya multitasking. Jadi jangan punya hanya satu skill, tapi harus bisa punya skill-skill lainnya. Nah,
terkait dengan hal itu, kira-kira Bapak ada pengalaman nggak Pak cerita tentang mahasiswa Polteknaker nih yang Bapak lihat udah kayak sudah sesuai lah dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan kayak gitu Pak? Iya, lulusan Polteknaker ini kan saya sudah ikuti sejak yang angkatan 2017 ya, sampai sekarang ya. Dan kemarin di wisuda juga saya ikut semua dan nilainya bagus-bagus ya. Banyak yang cum laude ya, saya juga minder lama-lama. Kumlot semua gitu. Dan di industri yang pernah saya alami, karena di perusahaan saya juga menerima beberapa magang, dan juga sekarang saya juga ada merekrut lulusan dari Polteknaker juga ya di perusahaan saya. Dan saya rasa mereka cukup bagus sih. Secara potensi cukup bagus karena seingat saya ada yang melamar aja ini kan ribuan nih, kalau salah berapa ribu gitu kan ya. Yang diterima cuma 90 atau berapa kalau salah, atau sekarang udah ditingkatkan menjadi berapa gitu ya. Artinya itu sangat selektif dan seleksinya bagus ya. Anak-anaknya juga open minded ya kan. Ya cukup resilient ya. Kalau pekerjaan yang agak berat dikit itu nggak mengeluh lah. Mungkin terpaksa juga mungkin, tapi intinya nggak mengeluh ya. Mereka pokoknya daya juangnya cukup bagus dan mereka menguasai emerging teknologi. Jadi kalau di pabrik itu kan biasanya banyak orang-orang tua ya yang sudah tidak terlalu familiar ya. Ini anak-anak muda dari lulusan Polteknaker itu malah ngajarin gitu loh, menerapkan teknologi-teknologi baru, sehingga kita juga senang gitu kan diberikan nuance kayak gitu kan. Kita juga pengen tahu juga, oh ini gimana sih cara mengoperasikan ini, gimana cara menerapkan ini, tuh mereka lebih cepat belajar itu. Jadi menurut saya lulusan Polteknaker selama ini yang saya amatin cukup bagus. Dan saya juga tanyakan ke beberapa HR director dari perusahaan lain yang menerima juga di magang maupun diterima di perusahaan juga positif. Jadi menurut saya oke so far dan keren lah buat Polteknaker. Ya betul Pak, karena memang dari Polteknaker sendiri memang sudah benar-benar Pak mempersiapkan mahasiswanya itu dengan matang banget Pak. Jadi kayak benar-benar tahu nih apa yang dibutuhkan oleh industri dan jadi kayak mereka Polteknaker tuh mempersiapkannya tuh bukan yang sekedar mempersiapkan aja, tapi benar-benar langsung sesuai dengan target dan yang dibutuhkan oleh industri itu. Jadi ketika lulus dari Polteknaker ini pun mereka ya bukan hanya sebagai ya udah pekerja biasa, tapi memang benar-benar pekerja yang spesialis lah di bidangnya kayak gitu Pak. Nah mungkin pertanyaan terakhir nih Pak, saran untuk sobat Polteknaker yang mau berkarir di bidang MSDM, kira-kira sarannya ini apa Pak ya untuk mengejar karir ini? Apa sih sebenarnya yang pengen Bapak sampaikan untuk mereka? Ya pada sobat Polteknaker, Polteknaker ini lagi-lagi ada 3 prodi ya kan. Relasi industri, K3 dan manajemen SDM. Saya harus admit sekali lagi bahwa 3 fungsi ini semua dibutuhkan di industri. Tidak ada perusahaan yang tidak memiliki ahli K3. Tidak ada perusahaan yang tidak mengindahkan relasi industri atau lebih dikenal dengan hubungan industrial. Apalagi manajemen SDM. Jadi semua dibutuhkan. Jadi apa yang diajarkan di Polteknaker ini sudah merefer kepada SKKNI MSDM. Jadi itu standar kompetensi kerja nasional Indonesia yang sudah tidak diragukan lagi dan diakui di seluruh Indonesia ya, dengan dosen-dosen yang keren-keren ya. Dan fungsinya dibutuhkan di industri, Bu. Jadi maksud saya sudah no doubt lah, Pak. Tinggal fokus belajar aja selama. Kalau di MSM kan D3 3 tahun ya, kalau yang relasi industri sama K3 kan D4 4 tahun. Fokus belajar di situ, tapi jangan lupa. Pesan saya adalah kepada sobat Polteknaker ini untuk belajar soft skill juga. Selama pembelajaran di Polteknaker ini latih juga growth mindset, creative thinking, complex problem solving. Pada waktu mengerjakan tugas, misalnya bisa menghadapi sesuatu yang kompleks, belajar ya. Resilience ya. Punya emotional intelligence yang baik ya. Dan semua itu kalau digabung jadi satu akan bisa menampilkan profil lulusan Polteknaker yang keren gitu. Dan tidak usah khawatir bahwa itu akan bisa tergapai semuanya, karena nanti pada waktu Anda masuk ke industri itu juga akan terbuka ruang yang seluas-luasnya buat untuk menempa diri lagi. Jadi nggak usah juga perfeksionis sih. Yang penting adalah maksimalkan waktu selama kuliah di Polteknaker ini. Dan siapkan diri Anda dengan portfolio yang membanggakan. Jadi selama belajar kuliah ya jangan hanya kutu buku ya kan. Kan ada magang ini.
manfaatkan dan perkaya portofolio itu. Sehingga pada waktu interview nanti kalau ditanya apa yang udah Anda kerjakan di masa lalu yang sukses, wah ceritanya banyak, ini itu. Nah itu baru keren tuh lulusan Politeknik yang keren. Pasti HR manager atau siapa interviewer pasti kelepek-kelepek itu. Kalau melihat lulusan Politeknik yang ceritanya terocos gitu, banyak sekali ya ternyata portofolio dia gitu. Jadi itu aja pesan saya kepada para sobat Politeknik. Oke, sebelum kita tutup podcast kali ini, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Yunus yang sudah sharing session terkait dengan MSDM. Banyak banget pengetahuan yang saya dapatkan, apalagi Sobat Politeknaker di luar sana. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Yunus ini bisa memberikan insight barulah kepada kita untuk bisa mempersiapkan diri kita berkarir di bidang MSDM itu sendiri. Amin. Nah, untuk Sobat Politeknaker, jangan bosan untuk nonton podcast kami karena akan ada info bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.